Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Sugeng Dumati. Ya. Hai Sobat Penggali, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu konsep nih. Nah, konsep apakah itu? Nah, ini jadi kita ini mau membahas tentang konsep Satrio Piningit sama Ubermensch, teman-teman. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Rastra dan tak lupa ya, di samping saya ada Mas Suryo. Oke. Jadi apa sih Satrio Piningit dan Ubermensch itu? Untuk membahas itu ya, nanti kita bisa mendalami ya, Mas. Oke, mendalami. Oke. Untuk mendalami ulang. Ya, agar teman-teman Sobat Penggali ini nanti bisa tercerahkan lah ya. Iya, itu kurang lebih seperti itu. Oke. Untuk melakukan pembahasan pada kali ini, mari kita masuk ke segmen pertama, pencarian. Oke, pada segmen pertama pertemuan kali ini kita ini bahas Satrio Piningit ya. Oke, Satrio Mungkin Piningit. nanti kita bisa mendefinisikan dulu ya, Mas. Tentang apa itu Satrio Piningit dan juga Ubermensch. Juga nanti kita bisa mengulik lebih dalam. Apa sih yang ada isi yang ada di dalamnya. Oke. Nilai-nilai yang terkandung. Mungkin mulai dari Satrio Piningit dulu ya, Mas ya. Oke. Ya, salam Sobat Penggali. Dalam kajian diskusi kita malam hari ini saya akan membawakan topik yang seputar Satrio Piningit tadi, dan mungkin nanti untuk Ubermensch untuk Mas Rastra yang lebih paham ya. Dalam eskatologi Jawa, nah, eskatologi ini merupakan salah satu cabang ilmu teologi yang mempelajari tentang hal-hal akhir. Jadi nanti kayak kiamat apa segala macam itu, kehancuran, termasuk eskatologi ya. Itu di setiap agama itu ada. Seperti aliran kepercayaan. Contoh itu diharapkan ada tokoh-tokoh nanti. Di akhir zaman yang diharapkan bisa menimbulkan perubahan. Yang sangat besar tentunya, yang seperti contoh ada peristiwa kiamat. Terus ada sosok Imam Mahdi, ada Mesias, dan sebagai ada penyelamat yang ada sosok-sosok lain, dan itu di setiap peradaban itu ada, Mas Rasa, seperti itu. Mungkin untuk Satrio Piningit itu dan Ubermensch, apa ini Ubermensch? Mungkin saya bisa sedikit membantu ya. Gitu. Jadi kalau sependek pengetahuan saya, itu Ubermensch itu adalah sebuah konsep ya, manusia unggul. Nah, konsep ini itu digagas oleh filsuf Jerman bernama Friedrich Nietzsche. Panggil aja Nietzsche lah. Bang Nietzsche gitu aja. Siap. Nah, Nietzsche ini dia menulis buku yang berjudul Also Sprach Zarathustra. Atau di bahasa Inggris kan Thus Spoke Zarathustra. Gitu. Nah, di dalam buku itu dijelaskan bahwa si Ubermensch ini adalah sesosok konsep manusia unggul. Si Ubermensch tadi namanya itu kalau diartikan dalam bahasa Inggris itu artinya Superman, Mas. Yang di Marvel itu sama nggak? Gini. Jadi saya bisa menjelaskan ya. Untuk Ubermensch ini, kenapa dia bisa berbeda? Sama konsep-konsep superhero yang kayak misal ada di video game, di film dan lain sebagainya. Itu Ubermensch di situ yang dimaksud adalah dia ini unggul. Atau super, bukan melainkan kekuatan. Tapi ini dia unggul ini dalam hal intelektualitas dan juga spiritualitas, kurang lebih seperti itu, Mas. Berarti semacam manusia yang dari sendiri timbul kesadaran luhur. Kesadaran tinggi, Mas. Terus dia ini hadir untuk mendobrak moralitas atau kepercayaan palsu yang ada pada zaman itu, Mas. Itu tahun 1883 sampai 1885. Mohon dikoreksi ya, teman-teman, kalau misal saya abad 18 ya pokoknya, abad 18-an. Nah, terus kurang lebih itu sih, Mas, penjelasan secara simpelnya. Ubermensch Ubermensch sama Satrio Piningit tadi udah dijelaskan secara simpel ya. Tapi mungkin teman-teman Sobat Penggali ini masih kepo, Mas. Kan karena kita baru menjelaskan secara simpel nih. Kita belum mencari mutiaranya. Nah, ada nggak sih esensi atau inti dari kedua konsepsi ini?
Nah, untuk membahas lebih lanjut agar kita bisa menggali lebih dalam, Ya. mari kita lanjutkan ke segmen kedua, penggalian. Oke, penggalian. Oke, pada segmen kedua kali ini kita ini akan mendalami, teman-teman. Nah, apa sih intinya dari Satrio Piningit itu? Oke. Apa maksud dan tujuannya? Oke. Juga nanti kita akan mengulik apa yang dimaksud Ubermensch ini. Ubermensch ini mengandung nilai-nilai apa sih di dalamnya? Tapi sebelum melanjutkan, biar lebih santai Oke. Mas Surya, kita nyalain rokok dulu. Oke, kita nyalain Gitu. rokok dulu. Sama nyeduh kopi. Oke, rokok sudah menyala, tapi kopi Wah, ada kopi cuma mana ini? satu, ini punya saya aja ini. Mana kopinya? Wih, sudah diantar ini, otomatis dibuatkan. Wah, terima kasih. Suplai kopi telah bertambah ya. Nikmat ya Mas. Oke, asik. Biar obrolan kita biar tadi ya. lugas lah. Udah nikmat ya. Siap. Oke, mari kita lanjutkan ya. Kok ada pertanyaan juga ini? Iya, mungkin ini ada pertanyaan dari teman-teman sobat penggali ini yang sudah saya rangkum, Mas. Mungkin ada Iya, beberapa juga pertanyaan ini jadi ya, Iya. sama. Ya mungkin kita bisa lanjut aja ya, Mas. Biar nanti nggak Oke. kelamaan juga. Biar nanti sobat-sobat penggali ini biar nggak terlalu kepo. Oke. Ya, itu. Ya. Oke, masuk ke pertanyaan pertama ya, Mas. Oke. Jadi pertanyaan pertama tuh, apa sih sebenarnya makna dari Satrio Piningit ini dalam tradisi Jawa? Dan bagaimana sosok ini dipahami dalam konteks spiritual Jawa? Oke, ya. Untuk Satrio Piningit ini dari konteks masyarakat Jawa ya, sebagai simbol harapan. Bahwasannya masyarakat Jawa itu mempunyai harapan tadi, sosok penyelamat tadi. Oke. Dikala kehancuran itu akan ada yang menyebabkan perubahan. Oke. Nah. Jadi sebagai sosok savior Iya. atau penyelamat ya, Mas? Iya, pahlawan juga mungkin. Oh iya Iya. iya. Dan sosok ini pertama kali dikemukakan oleh Jayabaya dalam Oke. seratnya, yaitu Jonggo Jayabaya pada abad ke-11 dan dikaji ulang oleh Bendoro Raden Mas Ngabei Ronggowarsito Oke. pada seorang pujangga Jawa itu di abad ke-18an kalau nggak salah. Ya, mungkin sobat penggali nanti dicek ulang siapa itu Ronggowarsito tadi Ya, dan mungkin bisa dicari di ya, platform-platform oke. lain ya. Ya. Oke. Dan secara kodifikasi ya mungkin kita kaji ulang lagi tentang mengenai Satrio Piningit ini. Dari konteks Satrio itu sebagai sosok pemimpin, Oke. Kesatria ya, Mas? Satria. Oke. Dan Piningit ini mungkin lebih ke arah Piningit atau tersembunyi. Nah, Oke. sosok ini sangat diharapkan oleh masyarakat Jawa hingga saat ini mungkin sebagai figur penyelamat yang akan datang di hari akhir. Oke. Itu untuk Jawa itu. Mungkin ada kemiripan di beberapa cerita Iya. ya, Mas. Kayak misal kalau di kepercayaan Iya. Muslim itu nanti ada Iya. gurunya Nabi Isa dan Oke, nanti ya Imam ada Mahdi, Imam Mahdi ya, juga. itu hampir sama kayaknya. Oke. Oke, berarti kita bisa melanjutkan ke pertanyaan kedua ya. Ubermensch. Oh, belum. Ya, Ubermensch. ya Ubermensch. Iya, Ubermensch. Ya. Oke, jadi yang kedua ini, Oh, ini. bagaimana sih si Friedrich Nietzsche itu mendefinisikan atau menjabarkan Ubermensch ini dan apa yang membuat kontroversi dalam dunia filsafat? Mungkin buat pengetahuan saya bisa sedikit menjawab ya, Mas. Oke, Ubermensch. Mas Rasra, monggo. Jadi menurut Nietzsche ini Ubermensch adalah sesosok individu yang unggul tadi, Mas. Unggulnya dalam hal apa? Dalam beberapa aspek seperti intelektualitas Iya. dan juga spiritualitas. Itu, Mas. Jadi dia nggak cuma cerdas, Sosok manusia unggul ya ini. Iya. Oke. jadi dia melebihi orang-orang pada umumnya gitu. Yang Baik secara Superman tadi ya. ya secara intelektual maupun secara spirit gitu. Oke. Nah, adanya Ubermensch ini, Mas, itu untuk mendobrak moralitas yang masih konservatif atau Tradisional. tradisional Oke. tadi, terutama pada saat itu moralitas Kristen. Nah, terus dia ini bisa menciptakan nilai-nilai kehidupannya sendiri. Iya. Nah, yang dimaksud nilai-nilai itu apa? Seolah-olah dia itu memiliki prinsip sendiri yang mengungguli orang-orang pada umumnya.
Itu Mas. Iya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi dia ada pilar-pilar kehidupannya sendiri. Ya. Terus dia ini mencintai takdirnya atau fatum bututum amor fati. Amor fati. Iya, amor fati. terkenal Nanti itu. dijelaskan lebih lanjut lah. Nah, terus Ubermensch ini kenapa bisa amor fati? Karena dia itu mendobrak moralitas tradisional tadi, Tradisional. Oke. konservatif itu. Nah, orang-orang Kristen pada saat itu ketika contoh ya, itu terkena masalah, musibah, atau ada tantangan dan lain sebagainya, itu mereka kayak cuma pasrah, terus sabar apa segala macam. Nah, si Ubermensch ini Ya. hadir untuk mendobrak itu. Jadi kita itu nggak cuma bisa pasrah, teman-teman. Itu. Jadi kita bisa melakukan perubahan-perubahan untuk diri kita sendiri. Itu kurang lebih seperti itu Mas, lebih ke penjelasan tadi secara ya. singkatnya. Itu menolak moralitas tadi. Iya, Oke. betul. Iya. Oke, lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ketiga ini tadi ya. Jadi ini Oke. yang ketiga ini, apa ada kesamaan antara Satrio Piningit dan Ubermensch dalam peran sebagai penyelamat atau Oke. pembawa perubahan? Kalau menurut Mas Suryo sendiri gimana Mas? Kalau menurut saya sendiri kok malah ini ada kesamaan ini. Oke, Ini kenapa apa nih, Mas? sebagai sosok yang nanti akan diharapkan juga akan membawa perubahan besar. Oke. Dan sosok Satrio Piningit ini dipandang sebagai manusia yang juga unggul, Oke. sama seperti yang Uberman tadi. Iya, Cuman iya. ini sosok yang berdasarkan ramalan. Oke. Itu lebih ke sisi spiritual dari kita mengkaji ilmu-ilmu leluhur kita Jawa. Oke. Tentunya. Oke. Dan untuk Ubermensch ini sebagai sosok yang individualis, tapi Iya. dia memiliki unsur filosofinya. Betul. Nah, Betul, betul. mungkin Mas Rastra bisa menambahi. Ya, menurut saya pun ada kesamaannya juga sih Mas. Kalau ini antara konsep Ubermensch dan Satrio Piningit. Jadi mereka itu sama-sama unggul, kedua konsep itu. Unggul dalam hal apa? Nah, itu yang menjadi perbedaannya. Jadi terdapat kesamaan dan juga perbedaan. Perbedaan, oke. Iya, betul. Betul. Nah, Ubermensch. lanjut ke pertanyaan keempat. Oke. Bagaimana kedua konsep ini memandang manusia biasa, hal yang perlu diselamatkan atau dilampaui? Jadi ada nggak sih Mas hal yang dipandang dari sosok Satrio Piningit ke manusia biasa Iya. gitu? Atau Mungkin Ubermensch? lebih ke Satrio Piningit itu memandang manusia itu perlu diselamatkan. Oke. Dia juga kan figur sosok yang tadi harapan untuk solusi bagi Iya. permasalahan. Mungkin ada faktor-faktor yang tadi negara hancur atau kekacauan di setiap itu, sosok itu iya. akan turun. Dan yang di Ubermensch tadi itu menurut saya ya, ikut tokoh yang berani Oke. dari diri sendiri mungkin memulainya. Oke. Mas Rastra mungkin lebih paham yang Ubermensch ini. Kalau melihat Ubermensch ya, Ubermensch ini dalam memandang manusia itu lebih ke kayak semacam di bawahnya gitu nggak sih Mas? Soalnya dia lebih unggul Oke. dari manusia biasa. Itu. Iya. Karena dia ini mempunyai nilai-nilai tersendiri, terus dia memiliki kelebihan dalam spiritualitas maupun intelektualitas tadi. Di seolah-olah dia itu bisa menjadi sesosok panutan atau acuan gitulah, pandangan gitu. Iya, bisa menjadi sosok inspiratif ya mungkin. Betul, Oke. kurang lebih seperti itu ya Mas. Iya. Betul. Oke, mari kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, yang kelima. Jadi Pertanyaan yang mana? Oke. ada nggak sih Mas figur-figur modern Oke. yang mendekati dari kedua konsep tersebut? Kayak misal Satrio Piningit ini ada nggak sih tokoh modern siapa, kayak misal siapa gitu? Yang untuk Satrio Piningit ini ada sebenarnya tokoh modern ini, sosok pemimpin yang karismatik Oke. yang dari India itu. Menurut saya Mahatma Gandhi. Oke. Dan juga ada Nelson Mandela ya itu. Oke. Untuk Satrio Piningit itu semacam beliau ini sosok yang menginspirasi membawa perubahan. Nah, itu yang akan memberikan ya ada keadilan, konsep keadilan untuk, Oke. dan itu harapan bagi masyarakat. Iya. Dan Ubermensch mungkin itu ya Mas, sosok yang kali ini terkenal itu. Iya. Sampai saat ini ya. Yang teknologi itu siapa Mas? Kalau melihat tokoh modern Oke. yang ada konsep apa unsur-unsur Ubermensch. Oh iya. Itu
menurut saya itu malah Elon Musk, Oh, sama berarti kita. Steve Jobs. Ya. Kurang lebih seperti itu. Karena Apple itu ya. ya karena beliau itu unggul dalam hal teknologi, Oke. pengetahuan tentang teknologinya lah. Iya. Cara berpikirnya lebih maju. Maka mereka berhasil menciptakan sesuatu yang baru. Apa itu? Seperti kayak Elon Musk misal, dia membangun roket, terus dia membangun perusahaan Tesla dan lain sebagainya, Mas. Itu. Terus untuk Steve Jobs, dia berhasil mendirikan Apple itu sendiri, Mas, kurang lebih kayak begitu. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mas. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oh iya. Ini bagaimana kedua konsep ini mempengaruhi cara berpikir kita Oke. untuk memandang masa depan manusia dan peradaban, Mas? Menurut saya Satrio Piningit ini menawarkan harapan nih. Oke. Untuk pada akan datangnya nanti sosok penyelamat yang membawa keadilan di tengah kerusakan. Ini memberikan rasa optimis. Diharapkan di tengah-tengah kekacauan selalu ada yang namanya kemungkinan untuk pemulihan. Dan untuk Ubermensch tadi ini semacam menawarkan tantangan bagi diri sendiri, terutama manusia itu sendiri untuk terus berevolusi ya. Iya. Ya, untuk itu. improve terus-menerus ya, agar menjadi versi terbaik dari sebelumnya itu. Oke, jadi Ubermensch tidak tergantung pada figur penyelamatan ya. Betul. Bersama Cukup ya, Mas. Ya. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Ada nggak, Mas, kritik atau tantangan dalam kedua konsep tersebut? Dan bagaimana sikap kita terhadap kritik tersebut? Untuk kritik terhadap Satrio Piningit ini, Mas Rastra, menurut saya ini bisa menciptakan ketergantungan. Oke. Bagi masyarakat ini condong lebih nanti ke figur si penyelamat ini. Iya. Yang masyarakat menjadi pasif dan terus menunggu tanpa ada usaha untuk mengubah keadaan dirinya sendiri. Jadi nanti kurang lebih kayak manusia atau orang-orang itu jadi lebih manja. Ya, manja lah itu. Karena menunggu akan kehadiran sesuatu. Dan untuk Ubermensch ini, untuk konsep ini bisa sebagai pembenaran untuk egoisme ya, untuk kritiknya tadi yang menurut saya ini ada egoismenya. Iya. Jadi lebih mementingkan diri ya nanti. Individualisme mungkin yang Ubermensch tadi. Ya. Mungkin Ubermensch ini bagi beberapa orang itu Ubermensch dinilai apatis gitu ya, Mas, atau ya egois tadi ya. Untuk menyikapi kritik tadi, Satrio Piningit ini mengajarkan kita tentunya untuk selalu percaya akan ada harapan tadi. Dan Ubermensch lebih ke bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Manusianya sendiri. Betul. Jadi bedanya itu individual dan kolektif atau kebersamaan itu tadi ya, Mas. Itu. Nanti lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yang ke-8. 8 tadi. Ada nggak sih, Mas, yang dapat diambil nilai-nilainya atau intisarinya serta hikmah dari kedua konsep ini untuk kita ini menjalani kehidupan sehari-hari dan juga nanti kita bisa berkontribusi ke masyarakat? Ada nggak sih, Mas? Menurut saya dari Satrio Piningit ini kita bisa belajar untuk tetap optimis dan juga percaya bahwa perubahan positif ini mungkin akan terjadi, Mas Rastra. Kita juga bisa berperan aktif dalam menciptakan kesejahteraan di sekitar kita. Dan untuk Ubermensch ini menurut saya, Mas, kita bisa belajar untuk tidak terikat oleh nilai-nilai yang tadi, yang nilai-nilai masih konservatif tadi, yang tradisional tadi, dan lebih mungkin untuk peningkatan diri, untuk melawan batasan itu yang konsep ini lebih membatasi menurut saya. Untuk Ubermensch. Jadi kesimpulannya mungkin kurang lebih dari kedua konsep ini kita ini harus terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik ya, Mas. Terus perubahan yang terjadi pada diri kita, peningkatan ya, itu bisa kita bawa untuk bersosialisasi karena nanti selain upgrade diri yang harus di-upgrade itu juga lingkungan sekitar kita, kurang lebih seperti itu ya. Jadi tetap sosial dan individu. Betul, dari individu ke sosial. Oke. Nah, berarti mungkin kurang lebih itu ya, Mas, yang dapat kita bahas pada
episode kali ini. Ya. Mungkin itu. kita bisa melanjutkan topik-topik menarik selanjutnya yang bisa Ya, kita bahas pastinya di itu. episode-episode selanjutnya ya. Oke, mungkin sobat-sobat penggali cukup sekian pada kesempatan kali ini. Iya. Pertemuan kali ini. Jadi nanti jangan Lupa Mas, ini ada Apa, Mas? kesimpulannya. Ini sobat ini nanti minta kesimpulan. Oh iya, kesimpulan ya. Iya. Kesimpulan dulu kita pesan lebih. ya, pesan. Ya, ada pesan lah apa Iya, iya. untuk Pesan mungkin kurang lebih kalau sobat. dari saya pribadi ya Mas Iya. itu teruslah upgrade diri Oke. dan berdedikasilah untuk masyarakat Masyarakat Iya. dan sekitar gitu. iya. Dan jangan lupa nih, karena siapa tahu mungkin kita adalah Satrio Piningit itu tadi. Bisa jadi. Atau mungkin Uberman yang bisa menciptakan perubahan Ya. untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Nah, itu Betul. mungkin kesimpulannya Oke lah. ya. Oke, cukup sekian sobat-sobat penggali. Kami juga memiliki sosial media yang lain. Nanti sosial medianya akan kami input di deskripsi. Oke, cukup sekian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.